everybody, welcome back to Strada English Institute. Today we will discuss about how to express like and dislike. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan suka ataupun tidak suka. Di sini nanti kita juga akan belajar kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan untuk melambangkan perasaan suka ataupun tidak suka. Oke, let's check it out. Expression of like. Kira-kira kata apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita menyatakan perasaan suka? Yang pertama, I like bla 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 or I love bla bla bla, yang artinya saya suka. Jadi, misalkan kita akan menyampaikan suatu kalimat, saya suka Indomie. Jadi kita bisa menggunakan I like Indomie or I love Indomie. Nah, kira-kira ada apa lagi ya selain I like dan I love? Kita juga bisa menggunakan I really love atau I really like, yang artinya saya sangat menyukai. For example, I really love Korean drama. Artinya saya sangat menyukai drama Korea. Next, kita juga bisa menggunakan I am crazy about, yang artinya saya tergila-gila dengan. For example, I am crazy about soto Makassar. Berarti artinya adalah saya tergila-gila banget makan soto Makassar. Nah, ternyata dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk menyatakan perasaan suka tidak hanya kata like yang kita gunakan, tapi kita juga bisa menggunakan really love dan juga crazy about. Berikutnya, I enjoy, saya menikmati. For example, I enjoy traveling, saya menikmati jalan-jalan atau berliburan. Jadi perasaan suka juga bisa kita katakan dengan I enjoy. Next, kita juga bisa mengatakan I am very keen on, saya tertarik dengan. Berikutnya kita juga bisa menggunakan I really enjoy, yang artinya saya sangat menikmati. I really enjoy learning English, saya sangat menikmati belajar bahasa Inggris. Nah, berikutnya kita juga ada I am very fond of, saya sangat menyukai. I am very fond of Spider-Man, saya sangat menyukai Spider-Man. Nah, jadi ekspresi of like atau ekspresi tentang perasaan suka terhadap sesuatu tidak hanya kita katakan menggunakan kata love ataupun kata like, tapi kita juga bisa menggunakan enjoy, really enjoy, crazy about, very keen on, atau juga bisa menggunakan very fond of. Berikutnya, kita akan belajar how to use expression of like in daily communication. Bagaimana sih cara menggunakan kalimat ekspresi suka dalam kegiatan komunikasi atau berbicara bahasa Inggris sehari-hari? Nah, di sini kita ada beberapa tipsnya. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kita langsung saja bisa memasangkan dengan like, dengan love, dengan enjoy. Nah, diikuti dengan objeknya atau kata benda ataupun yang mengikuti. Jadi, misalkan saya menyukai pelajaran bahasa Inggris, berarti kita bisa menggunakan I love English atau I like English atau I enjoy English, seperti itu. Nah, untuk subjek he, she, it, subjek dia perempuan, dia laki-laki, subjek kata benda, ataupun kita juga bisa menggunakan Mr. siapa, misalkan Mr. Sandu, Mr. Ardi, bisa menggunakan Mrs. Ratri, Mrs. Arina. Nah, itu nanti kita pasangkan juga dengan loves, likes, dan enjoys. Kalau kita mengamati di sini ada imbuhan S ya di belakangnya karena subjeknya he, she, dan it.
Nah, sama juga berikutnya tinggal kita pasangkan menggunakan objek noun ataupun verb ing. Nah, di sini misalkan contohnya Mr. Sandu loves doing sport. Misalkan seperti itu. Pak Sandu menyukai olahraga. Mr. Sandu loves doing sport. Nah, berikutnya untuk subjek I, you, we, dan they itu bisa kita pasangkan dengan to be-nya. Jika I menggunakan to be am, you, we, dan they menggunakan to be are. Ketika menggunakan crazy about, very fond of, dan juga keen on. Nah, dari sini kita bisa menganalisa kalau tadi yang menggunakan love, like, enjoy, loves, likes, enjoy tidak perlu to be lagi. Tapi yang perlu to be hanya crazy about, very fond of, dan juga very keen on. Nah, sama setelah itu kita pasangkan dengan objek berupa noun atau verb ing. Nah, bagaimana dengan subjek he, she, it? Kita juga bisa memasangkan dengan to be, is. Nah, selanjutnya berpasangan lagi dengan yang namanya crazy about, very fond of, dan juga keen on. Nah, selanjutnya dipasangkan juga dengan objeknya. Apa saja sih kata benda atau noun? Apa aja? Kita bisa menggunakan YouTube, bisa novel, ice cream, pizza, music, research. Kita juga bisa menggunakan K-pop, and then pecel, game, epidemiology, English, sport. We can use movie, health promotion, coffee, news, and this is the example. She loves research. Dia menyukai penelitian. She loves research. Seperti tadi, kalau she kita ada imbuhan s di belakangnya, jadi she loves research. Dia menyukai penelitian. Next, we like sport. Karena kita menggunakan we, tidak perlu ada tambahan s lagi di belakangnya. We like sport, artinya kita menyukai olahraga. Next, my son likes ice cream. Anak laki-laki saya menyukai es krim. Berikutnya, Mia loves pizza. Mia menyukai pizza. Next, they are very fond of game. Mereka sangat menyukai game. I am crazy about music. Saya tergila-gila dengan musik. Next, we are keen on movie. Kami sangat menyukai film atau movie. Nah, apa saja sih verb plus ing-nya? Kita bisa menggunakan kata-kata atau kata kerja keseharian yang nanti diimbuhin dengan ing di belakangnya. Kita bisa menggunakan swimming, artinya berenang, jogging, lari-lari. Kita juga bisa menggunakan playing, artinya bermain, cooking, memasak, writing, menulis, learning, belajar, working, bekerja. Kita bisa menggunakan baking, artinya memanggang, reading, membaca, washing, mencuci, drawing, menggambar. Kita bisa menggunakan listening, mendengarkan, reviewing, traveling, gardening, painting. Nah, di sini nanti kita juga bisa memberikan contoh. She loves cooking rendang. Dia suka memasak rendang. Atau di sini Mia loves gardening. Mia sangat gemar berkebun, gardening berkebun. Next, my son likes drawing. Anak laki-lakiku menyukai menggambar. We like reviewing journal.
kita suka review jurnal. Selanjutnya kita ada contoh lagi, they are very fond of traveling. Mereka sangat menyukai jalan-jalan. I am crazy about reading. Saya tergila-gila dengan membaca. We are keen on jogging. Kami tertarik dengan lari-lari atau jogging. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang expression of dislike. Kalau tadi kita sudah membahas expression of like, berarti sekarang expression of dislike berarti kalau kita menyatakan perasaan tidak suka terhadap sesuatu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita ungkapkan? Kita bisa menggunakan I don't think I like. Saya pikir saya tidak suka. Next, kita juga bisa menggunakan contoh yang lain. I don't like bla 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 atau I dislike bla 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 yang artinya saya tidak suka. For example, I don't like milk, artinya saya tidak suka susu. Atau kita juga bisa menggunakan kata yang simple, I dislike Indomie, berarti saya tidak suka Indomie. Nah, berikutnya teman-teman kita juga bisa menggunakan I hate, artinya saya benci. For example, I hate traveling, saya benci banget jalan-jalan. Oke, next kita juga bisa menggunakan I cannot bear, artinya saya tidak tahan. For example, I cannot bear learning English, misalkan saya tidak tahan belajar bahasa Inggris. Oke, next kita juga bisa menggunakan I don't enjoy, saya tidak menikmati. For example, I don't enjoy soto Makassar. Saya tidak bisa menikmati soto Makassar. Artinya apa? Saya tidak suka. Nah, next kita juga ada I am not keen on. Saya tidak tertarik pada bla bla bla. Misalkan I am not keen on reading. Saya tidak tertarik pada membaca buku. Seperti itu. Next, kita juga bisa menggunakan contoh yang lain, I am fed up with. Saya sudah muak dengan. Misalkan, I am fed up with baking a cake. Berarti artinya saya sudah muak dengan membuat kue. Next, ada contoh lagi, I cannot stand with. Saya tidak tahan dengan. For example, I cannot stand with listening to the music. Berarti saya udah nggak tahan mendengarkan musik. Berarti artinya tidak suka. Nah, ini yang terakhir. This is the last. I am not fond of. Saya sangat tidak menyukai. Ini kita bisa pasangkan dengan apa aja. I am not fond of cooking. Saya tidak menyukai memasak. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau pernyataan tidak suka tidak harus diikuti don't like atau dislike, tapi kita juga bisa menggunakan variasi yang lainnya seperti I hate, I don't enjoy, I am fed up, I am not fond of, I cannot stand with, I am not keen on, ataupun menggunakan I cannot bear. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kita menggunakan ekspresi of dislike dalam komunikasi sehari-hari? Kita juga bisa menggunakan contoh kalimat dengan subjek, bisa menggunakan I, you, we, dan they. Langsung kita pasangkan dengan don't like, dislike, don't enjoy, ataupun hate. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan objeknya. Dengan noun juga bisa ataupun juga menggunakan verb ing. Nah, kalau subjeknya he, she, dan it, nanti kita akan menggunakan doesn't like ataupun dislike, doesn't enjoy, tapi hate-nya dikasih s di belakang, hates. Karena subjeknya he, she, dan it. Sama saja, nanti kita bisa pasangkan objeknya menggunakan noun ataupun verb ing. Berikutnya, kalau kita ada subjek I, you, we, dan they, he, she, it, artinya semua subjek itu bisa menggunakan cannot bear dan cannot stand with. Nah,
Jadi kita bisa menggunakan apapun di sini. Kita bisa memilih menggunakan cannot bear, cannot stand with, cannot bear, bisa menggunakan don't enjoy, menggunakan hate, apapun itu dia bisa berarti atau bermakna tidak suka. Jadi pilihan katanya sangat banyak. Nah, untuk subjek I, you, we, dan they, kita akan menggunakan to be am untuk I, you, we, they menggunakan to be are. Nah, nanti kita pasangkan juga. Nah, untuk subjek he, she, dan it menggunakan to be is. Nanti kita pasangkan dengan not keen on, not fond of, dan juga fed up with. Pokoknya kalau menggunakan keen on, terus fond of, dan juga fed up itu nanti menggunakan to be. Tinggal kita menyesuaikan subjeknya apa. Nah, setelah itu nanti sama kita pasangkan juga dengan noun atau verb ing sebagai objeknya. Jadi untuk pernyataan tidak suka, teman-teman bisa pilih banyak banget, tidak hanya menggunakan don't like, tidak hanya menggunakan dislike, tapi kita juga bisa menggunakan cannot bear, cannot stand with, seperti itu, bisa menggunakan hates. Jadi pilihannya sangat banyak dan ini bisa kalian gunakan, kalian pilih mana yang kira-kira gampang atau yang kira-kira mudah diingat. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan she cannot stand with English test, berarti dia muak dengan tes bahasa Inggris. Next, ada juga contoh lain, Mrs. Ruli is fed up with naughty students. Mrs. Ruli sangat tidak menyukai murid yang nakal atau siswa yang nakal. Next, I don't like Korean drama. Nah, ini pernyataan dislike, berarti saya tidak menyukai drama Korea. Nah, misalkan seperti ini, contoh yang lain, the client doesn't enjoy the meeting. Klien tersebut tidak menikmati rapatnya. Nah, I am not fond of overtime. Saya tidak menyukai lembur. Ada juga contoh yang lain, my mother hates spicy food. Ibuku sangat membenci makanan pedas. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan contoh yang lain, misalkan we hate homework. Kami membenci PR atau kami tidak menyukai ada PR. Nah, for example, the another tenses is Mr. Alwi is fed up with deadline. Jadi, Mr. Alwi itu tidak tahan dengan deadline. Atau my cat hates water. Kucingku membenci air. Nah, jadi itu bisa kita gunakan untuk menyatakan perasaan tidak suka. Nah, berikutnya bagaimana sih caranya kita bertanya menggunakan like atau dislike? Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini kira-kira, apakah kamu menyukai nonton film? Apakah kamu menyukai makan makanan yang pedas? Mungkin seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan contoh-contoh kalimat pertanyaan menggunakan do, digunakan untuk I, you, we, they, lalu dipasangkan dengan like, love, hate, dan juga enjoy. Nanti diikuti dengan verb ing ataupun noun. Nah, untuk does bisa digunakan untuk subjek he, she, it, dipasangkan dengan like, love, hate, enjoy, diikuti juga dengan objek. Contohnya, do you like ice cream? Apakah kamu menyukai es krim? Jawabannya yes, I like ice cream. Do they enjoy football match? Apakah mereka menikmati pertandingan sepak bola? No, they don't enjoy football match. Tidak, mereka tidak menikmati pertandingan sepak bola. Atau kita juga ada contoh lain, does she love singing? Apakah dia menyukai menyanyi? Yes, she loves singing. Ya, dia menyukai bernyanyi.
Nah, ini kita juga bisa menggunakan WH question untuk menanyakan tentang like ataupun dislike. Jadi selain tadi kita menggunakan do dan juga does, kita juga bisa menggunakan WH question. Nah, WH question ini contohnya, what kind of movie do you like to watch? Film seperti apa yang suka kamu tonton? Nah, jawabannya I like watching science fiction movie. Nah, contoh yang lain, kita ada beberapa kalimat lagi. What is your favorite food? I love fish and chips with tomato salsa. For example, what is your favorite food? I love fried rice. I love Indomie. I love soto Makassar. I love chicken soup. Jadi kita bisa menggunakan what is your favorite food untuk menanyakan tentang like ataupun dislike. Berikutnya, what places do you like to visit in London? Nah, for example, I really enjoy visiting Buckingham Palace and London Eye. Jadi kita bisa menggunakan variasi pertanyaan dan juga variasi jawaban. Kalau jawaban suka tidak hanya menggunakan like, kita bisa menggunakan love, bisa menggunakan enjoy, bisa menggunakan really like juga. Berikutnya, kita bisa menggunakan how about books? Do you like reading books? Jawabannya, oh I am fed up with books. Berarti saya muak dengan membaca buku. Okay, that's all for today about discussing like and dislike. I say thank you so much for watching and see you on the next meeting.